Lagi-lagi hukum di negeri ini jadi sorotan warganet akibat mencuri 5 potong kayu. Tangisan nenek Saudah menyiratkan beban berat yang harus ia lalui karena mempertahankan tanahnya dari tambang ilegal. Di mana-mana aku selalu dengar, yang benar juga akhirnya yang menang. Itu benar, benar sekali. Tapi kapan? Kebenaran itu tidak turun dari langit. Kebenaran itu mesti diperjuangkan agar menjadi yang benar. Pernahkah kalian mendengar berita seorang nenek yang dipenjara karena terpaksa mencuri singkong? Pernahkah kalian merasa bahwa keadilan sekarang ini pukul di atas tetapi lancip di bawah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Fadil Azaki dari SMP IT Ihsanul Amal. Di sini saya akan mengulas tentang sebuah novel fiksi sejarah yang berjudul Sekali Peristiwa di Banten Selatan, karya Pramudia Anantatur. Buku ini diterbitkan di Kota Jakarta oleh penerbit Gentera Dipantara serta memiliki 132 halaman. Dengan judul resensi yang saya buat, Ketika Keadilan Dibungkam, Perlawanan Rakyat Melawan Penindasan. Ini teman-teman akan bertanya, kenapa saya, terlebih karena usia saya yang tergolong muda, memilih buku ini? Sebagai pelajar, saya tertarik pada isu-isu sosial dan juga sangat gemar membaca. Itulah kenapa di kemudian hari, saya memilih buku Sekali Peristiwa di Banten Selatan. Sebagaimana kutipan di awal video tadi, keadilan tidak turun dari langit, tetapi harus diperjuangkan dengan jiwa dan raga agar menjadi benar. Buku ini bercerita tentang seorang petani yang bernama Ranta yang tinggal di sebuah daerah subur di Banten Selatan beserta dengan istrinya yang bernama Hitu. Ranta awalnya bekerja sebagai petani dengan sawahnya sendiri sebelum kemudian terpaksa menjual sawahnya karena terlilit hutang. Karena tidak memiliki pekerjaan, akhirnya Ranta dipekerjakan oleh seorang juragan bernama Musa yang kerap tidak mengupahinya. Lelah atas penderitaan yang dibawa karena kecurangan tersebut, Ranta memutuskan untuk melawan balik juragan Musa beserta dengan kawan-kawannya yang merasa dicurangi oleh juragan Musa. Menurut saya, kekuatan utama buku ini terletak pada temanya, yakni ketidakadilan sosial. Latar belakang di buku ini juga turut mendukung tema yang dibahas di buku ini, yaitu berlokasi di suatu daerah subur di Banten Selatan yang memiliki kekayaan alam yang melimpah namun juga tingkat kemiskinan dan kemelaratan yang tinggi. Karakter di buku ini juga turut mendukung, karena karakter-karakter yang tertindas seperti Ranta tidak hanya digambarkan sebagai korban, tetapi juga sebagai pahlawan rakyat, simbolisasi perjuangan melawan penindasan. Alur di buku ini juga tidak terlalu bertele-tele, sehingga pembaca lebih mudah memahami dan bahkan mungkin dapat membaca dalam satu kali duduk. Menurut saya, kekurangan pada buku ini terletak pada gaya bahasanya, yaitu penggunaan beberapa kata yang mungkin terdengar asing di kalangan pembaca zaman sekarang. Selain itu, ada beberapa adegan yang tidak terlalu digambarkan secara mendetail. Karakter di buku ini juga terhitung sebagai kekurangan, karena jika kita bandingkan dengan karya sejenis, yaitu Max Havelaar karya Arthur Dawes Dekker, maka kita menemukan bahwa Max Havelaar memiliki keunggulan jauh dalam karakter dibandingkan dengan Sekali Peristiwa di Banten Selatan. Jika kita ambil tokoh utama dari Max Havelaar, yaitu bernama Havelaar, maka kita menemukan bahwa keduanya memiliki keinginan untuk menegakkan keadilan. Namun, Havelaar memiliki sisi yang jauh lebih humanis, yaitu rasa takut akan dibenci oleh lingkungan sekitar karena ingin menegakkan keadilan. Sedangkan Ranta memiliki idealisme, yaitu keinginannya untuk menegakkan keadilan secara tiba-tiba dan tanpa asal-usul yang jelas. Jadi kawan-kawan, keadilan itu pasti akan menang di akhir. Tetapi bukan berarti bahwa keadilan itu menang dengan mudah. Keadilan itu harus diperjuangkan dengan jiwa dan raga, serta perjuangan yang tidak mudah. Sebagai pelajar, saya sering menyadari bahwa ketidakadilan itu muncul dari hal-hal yang kecil, seperti curang kepada teman ataupun berbohong kepada orang tua. Maka, saya merekomendasikan bacaan Sekali Peristiwa di Banten Selatan sebagai bacaan untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap keadilan serta semangat perjuangan melawan penindasan. Sekian ulasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya guys, jangan lupa untuk berkunjung ke perpustakaan SMP IT Ihsanul Amal. Salam literasi.